Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami melaksanakannya atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 24 ayat 8, ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sesudah Injil Kerajaan Allah menjadi kesaksian semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Tuhan kita Yesus Kristus menubuatkan atau mengungkapkan tentang tanda-tanda awal sebelum akhir zaman akan terjadi peperangan yang besar, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, gempa bumi termasuk di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Juga banyak munculnya nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Ada banyak umat beriman percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Di dalam hal penganiayaan atau penyiksaan terhadap umat Kristiani hingga sekarang di sana-sini, sudah, sedang, dan masih akan terjadi gerakan ekstremis radikal yang ada di banyak negara di dunia ini untuk memusuhi umat beriman percaya kepada Kristus. Bahkan sudah terjadi penganiayaan yang sangat sadis, masih berlangsung terus di negara-negara benua Afrika, Eropa, maupun di benua Asia, bahkan di negara di mana kita berada sekarang ini. Sering sekali mereka menyerang kumpulan umat Kristiani, menganiaya atau menyiksa hingga sampai membunuh, lalu membakar rumah-rumah yang mereka huni, melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Di NKRI kita ini juga ada gerakan ekstremis radikal antikristus yang secara terbuka sudah berani menghina Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi di dalam segala keadaan kita harus tetap jalankan terus perintah agung Tuhan Yesus agar kita tidak gentar, tetap setia dan bertahan dalam iman percaya yang harus kuat dan teguh hanya kepadanya saja. Pada 2 Timotius 4 ayat 2 kita diingatkan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dalam hal memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Dia anugerahkan medsos, baik itu YouTube, video virtual, dan lain sebagainya, sehingga fasilitas medsos ini mampu menembus segala larangan dan batas negara. Dengan demikian sekarang ini banyak orang yang tinggal di negara yang sangat antikristus sekalipun, mereka menjadi dapat mengenal, lalu beriman percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Apabila Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia dan seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, termasuk bangsa Israel, umat pilihan Allah itu bertobat, beriman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia, termasuk diri mereka, maka akhir zaman itu akan segera tiba dan terjadi. Pada situasi atau keadaan dan suasana Advent, masa penantian yang bukan hanya untuk merayakan kedatangan pertama di hari Natal Tuhan Yesus di bulan Desember sekarang ini, marilah kita kobarkan terus semangat iman percaya kita agar kita tetap tabah, kuat, dan teguh untuk beriman percaya kepadanya sampai akhir hayat kita,
bersama-sama dengan seluruh umat percaya kepada Kristus itu, kita mau mengabarkan Injil Kerajaan Allah Bapa kita sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ingatlah akan perintah agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu harus terus kami lakukan, baik atau tidak baik waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami ingin doakan bagi mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan, menderita berbagai macam sakit penyakit dimanapun mereka berada, Tuhan, terlebih bagi yang karena akibat pandemi COVID-19, Tuhan, kami percaya Engkau sepenuhnya akan bertindak melalui sarana perawatan para medis, dokter maupun obat yang digunakan, memungkinkan mereka itu akan menerima mujizat kesembuhan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.